Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angil Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan masih mencari 2 nelayan yang hilang di perairan Toli-Toli. Kawasan pemakaman Talise menjadi kotor akibat pembuangan sampah sembarangan. Harga biji kakao anjlok di Kabupaten Sigi selama beberapa bulan terakhir. Memasuki hari keempat, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 nelayan asal Desa Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Kedua nelayan bernama Pandi dan Suyuti dilaporkan hilang saat memancing di laut 11 Juli lalu. Pencarian terhadap Pandi dan Suyuti dilakukan dengan menyisir perairan Laulalang. Tim gabungan menggunakan perahu karet dan perahu nelayan menyusuri area yang dicurigai sebagai titik hilangnya korban. Selain tim SAR gabungan, pihak keluarga korban juga ikut melakukan pencarian. Mereka berharap Pandi dan Suyuti bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menggerakkan unsur dari unit siaga SAR Toli-Toli. Hari ini adalah operasi SAR hari keempat. Namun informasi dari tim yang bergerak di lapangan melakukan pencarian menggunakan perahu karet dan kapal nelayan bahwa sampai siang hari ini korban belum berhasil ditemukan. Kami berharap kedua korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Kedua korban sebelum dilaporkan hilang sempat terlihat oleh nelayan setempat pada 11 Juli. Saat itu keduanya sedang berbincang-bincang sebelum berangkat dengan menggunakan perahu fiber menuju Rompong di tengah laut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Ratusan siswa dari keluarga prasejahtera di Sulawesi Tengah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini bagian dari pembukaan tahun ajaran baru sekolah rakyat yang menjadi program nasional pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pendidikan berasrama. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di kantor BPSDM Sulawesi Tengah dan dirangkaikan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Menteri Sosial melalui sambungan virtual. Satu persatu siswa menjalani tes kebugaran dan pemeriksaan kesehatan dasar. Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari 100 titik pelaksanaan program sekolah rakyat yang tersebar di berbagai provinsi. Tahun ini ada 250 siswa yang diterima di Sulawesi Tengah, terdiri dari 75 siswa SMP, 125 siswa SMA, serta 50 siswa tambahan dari Sentra Nipotowe Kementerian Sosial. Jadi kalau di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini 200. Ada satu lagi di Sentra Nipotowe punya Kemensos itu 50. Nah, jadi secara keseluruhan kita ini 250. Jadi rombongan belajarnya SMP dan SMA. Kalau di sini 200 itu kan satu rombongan belajar 25. Jadi berarti kita ada 8 rombel. 8 rombel itu SMP 3, rombel 75 dan SMA 125. Kalau di Sentra Nipotowe di Kalukubula hari ini juga sama, dia pemeriksaan kesehatan, dia 50 SMP semua. Kegiatan pembelajaran sementara berlangsung di Kompleks BPSDM Sulawesi Tengah. Namun, lokasi permanen sekolah tersebut rencananya di kawasan hutan Kota Palu. Sekolah Rakyat Sulteng akan dibangun pada lahan seluas 8 hektar dengan anggaran 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Saat ini dalam proses pemisahan sertifikat lahan dan land clearing. Menurut saya sekolah rakyat ini bisa membantu keluarga
membantu orang tua, dan mungkin kedepannya bisa lebih berprestasi lagi di sekolah sini dan bisa menggapai cita-cita dengan baik. Di sekolah sini ada asrama, mungkin nanti kedepannya bisa lebih mandiri, lebih bisa jaga diri. Sekolah rakyat ini kan punya kayak pelajaran ekstrakurikuler, di situ bagus kita bisa punya prestasi kayak dari cabang olahraga, dari cabang kan ini nanti kayak ekstrakurikulernya itu banyak sekali, jadi menambah. Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrim berbasis pendidikan. Sasarannya adalah keluarga dalam kategori desil 1 dan 2, data terpadu kesejahteraan sosial alias DTKS, dengan harapan bisa memutus rantai kemiskinan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sampah masih menjadi masalah serius di Kota Palu dan belum tertangani secara maksimal. Penyebabnya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Masih banyak warga yang membuang sampah di sembarang tempat. Seperti yang terjadi di areal pemakaman Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Kawasan pemakaman untuk etnis Tionghoa ini dipenuhi tumpukan sampah dan bau tak sedap. Mulai sampah plastik hingga sisa makanan dibuang secara sengaja oleh warga tak dikenal. Padahal pemerintah setempat telah menyiapkan tempat pembuangan sampah. Ulah warga yang tidak bertanggung jawab ini terungkap setelah salah seorang pengguna media sosial menyebarkan foto dan video tumpukan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu melalui Koordinator Kelurahan Talise dan Koordinator Kecamatan Mantikulore langsung turun tangan ke lokasi untuk melakukan pembersihan Selasa pagi. Ini kami sudah lakukan upaya edukasi untuk warga untuk tidak membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak. Ini karena kami sudah, pemerintah kota saat ini sudah sistem persampahannya itu sudah luar biasa, artinya jam pengangkutan sampah dan jam pembuangan sampah sudah diatur. Kadang memang kesadaran warga untuk menjaga kebersihan ini seperti ini. Nah, ini seperti kita lihat di belakang saya ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hal itu. Perwali kita itu bisa didenda secara langsung. Makanya kalau dikata nanti dalam pelaksanaannya, kemudian kita dapat orang membuang sampah seperti itu, orang yang melaporkan itu nanti bisa kita berikan hadiah. Yang penting kita dapati faktanya bahwa dia membuang dan ditahu siapa yang membuang, maka nanti kita bisa menerapkan aturan perundangan yang berlaku dengan dia. Saya kira memang masyarakat harus kita selain menghimbau, memang suatu saat untuk kita berikan efek jerah juga lah untuk membuang, tidak menjadikan wilayah-wilayah kosong yang ada di wilayah sebagai tempat pembuangan sampah liar. Belasan personel dengan 2 armada roda 4 dan 1 armada roda 6 pun dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut. Lokasinya yang tersembunyi di sisi ujung pemakaman membuat aktivitas pembuangan sampah liar sulit terpantau pengawasan. Belum diketahui siapa pelaku perbuatan tak bertanggung jawab tersebut. Pengawasan pun diperketat dan bagi pelaku bisa terancam denda hingga jutaan rupiah. Pemerintah juga akan memasang penanda terkait larangan keras membuang sampah di lokasi tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.